The man I love. Steyer's Scout 308. Can't be befriending the size of she sucks. Halo sahabat Bones, kembali lagi bersama gua di Case Bones Movie. Sebelumnya gua ucapin terima kasih buat kalian yang telah stay tune di channel ini. Pada video kali ini, gua akan membahas seorang pria yang bertahan hidup di gurun dan dijadikan target pemburu. Yang mana film ini berjudul Beyond Reach. Oke lah, daripada kelamaan, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian menyukai channel ini jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai habis. Semongko. Film diawali dengan seorang pria bernama Ben. Ia tinggal di van bersama kekasihnya bernama Laina. Namun hubungan mereka harus LDR terlebih dahulu akibat Laina yang akan menempuh pendidikan di pusat kota. Singkat cerita, Ben harus melakukan aktivitasnya tanpa si Ayang. Tapi Ben yang bekerja sebagai pemandu profesional, jadi ia tak akan menganggur sepenuhnya. Kemudian, Ben dikabari oleh sheriff bahwa ada seorang miliarder yang butuh jasa pemandu berburu. Si miliarder ini bernama Maddox dan siap membayar $1.000 per harinya. Bukan bayaran saja yang fantastis, Maddox juga memfasilitasi seperti mobil dan senjata untuk berburu. Mereka berdua langsung OTW ke tempat lokasi. Dan di sini tujuan Maddox untuk memburu domba gurun yang tak bisa ditemukan di sembarang tempat. Sesampainya di lokasi, mereka berdua membuat api unggun sambil curcol bacot santuy. Kemudian mereka molor untuk menunggu keesokan harinya. Di pagi hari, Maddox yang bersemangat bangun terlebih dahulu dan menawarkan secangkir kopi pada Ben. Kemudian, mereka langsung pergi ke bukit bebatuan yang biasa dihuni oleh domba gurun. Namun, di sepanjang perjalanan Ben dibuat geluh oleh sikap si Maddox yang buang-buang amunisi. Dan beranggapan bahwa si Maddox merupakan pemburu amatir. Benar saja, saat dimintai kartu lisensi berburu, Maddox malah memberi sejumlah uang guna tutup mulut. Sampai sejauh ini, mereka berdua masih akur. Akan tetapi, si Maddox malah main tembak aja tanpa aba-aba dari si Ben. Dengan bangganya, si Maddox mengatakan, dengan kelakuan tololnya si Maddox, ia malah menembak seorang aki-aki pengembala bernama Charlie. Bahkan si Charlie ini cukup dekat dengan si Ben hingga membuat shock parah. Dan di sini Ben langsung bergegas mencari bantuan. Ben yang kembali tanpa bantuan langsung diberitahu Maddox kalau pelakunya ada dua orang, yaitu si Maddox dan si Ben. Yang jelas, di sini Ben dijebak oleh si Maddox sebagai antisipasi jika jasad Charlie diotopsi oleh sheriff. Kini, Maddox menawarkan win-win solution yang mana Ben akan dimasukkan ke sebuah universitas dan diberi biaya hidup $300.000 per tahunnya sampai ia lulus. Dari situlah Ben menerima tawaran tersebut dan langsung mengubur jasad Charlie dengan apa adanya. Setelah selesai, mereka melanjutkan berburu dan Maddox menganggap bahwa kejadian tadi tidak benar-benar terjadi. Di sisi lain, Ben mencoba untuk memanggil panggilan darurat. Namun sialnya, kelakuan Ben diketahui oleh Maddox hingga alatnya langsung dihancurkan seketika.
Mulai sekarang, Ben harus menuruti perkataan Madek, tanpa tapi sekalipun. Mulai dari lepas pakaian di tengah terik matahari, yang akan mengakibatkan dehidrasi sehingga mengalami kemodaran. Okay. Come on, this is stupid. Shoes with socks. Singkat cerita, Ben mengikuti tiang listrik yang berjajar di kawasan tersebut. Namun perjalanannya terus diawasi. Ben pun langsung pindah arah. Ben ternyata pergi ke sebuah galian yang berada di gurun tersebut dan langsung masuk ke dalam celah yang tertutupi oleh batu. Ternyata lubang ini merupakan markas Charlie, dan di sini Ben langsung mencoba memanfaatkan barang yang ada. Akan tetapi, si Madek mengetahui tempat tersebut dan langsung OTW. Singkat waktu, Madek sudah berada di kabin itu. Dengan kata lain, si Ben sudah mulai tak aman. Ditambah Madek yang melemparkan beberapa dinamit. Dan alhasil, mau gak mau Ben harus keluar dari kabin tersebut. Dengan senang hati, Madek menunggunya dan menyarankan agar tetap mengikuti arahannya. Dengan keras kepala, Ben tetap menghiraukan arahan si Maddox. Barulah ia mulai perjalanan kembali dan melihat peta yang dibuat oleh Charlie. Untungnya, peta Charlie menyimpan sesuatu yang bisa ia gunakan. Akan tetapi, baru saja minum sedikit air, jerigen itu malah ditembak. Dengan paksaan seperti itu, Ben sudah tak sanggup lagi. Dan ia harus terkapar. Untuk memastikan si Ben benar-benar tewas, si Madek mencoba untuk menembak beberapa kali. Yang memang benar, Ben tidak bangun sama sekali. Dan di saat itu, Madek langsung pergi dari tempat itu. Namun siapa sangka, itu hanyalah tipu muslihat dari seorang Ben. Dan si Madek melihat Ben yang sedang apruk-aprukan. Dari situlah, Madek tidak akan memberi si Ben lolos. Lagi-lagi, Ben masuk ke dalam celah-celah batu dan menunggu waktu menjadi poek. Tanpa lelah sedikit pun, si Madek terus menunggu si Ben yang sedang bersembunyi di dalam batu dengan diiringi teriakan memanggil nama Ben. Tanpa Madek sadari, si Ben ternyata sudah keluar dengan menggunakan Arifal. Ketika si Madek sedang ngompol, di sini Ben mencoba untuk mendekat dan sempat-sempatnya menggunakan jaket. Ketika baru selesai ngompol, si Madek merasakan hal-hal janggal pada mobilnya. Dengan menggunakan feeling, mobilnya mundur secara tiba-tiba yang membuat si Ben kaget. Lagi-lagi, Ben harus bersembunyi di bebatuan. Akan tetapi, si Madek terus melemparkan beberapa dinamit. Ben bisa selamat dari dinamit dan langsung headshot si Madek dengan menggunakan ketapel. Di pagi harinya, si Madek sudah disekap di dalam mobil. Tanpa berlama-lama, si Ben langsung membawa si Madek ke sheriff guna diperiksa lebih lanjut. Namun sialnya, si Madek yang ingin ngompol tiba-tiba kabur dan dijemput oleh seseorang dengan menggunakan helikopter. Singkat cerita, Ben langsung menyusul si Ayang yang berada di pusat kota. Ben yang trauma langsung curhat ke si Ayang. Ben yang awalnya cuma mimpi si Madek datang ke tempat itu, ternyata memang benar datangnya tanpa diketahui mereka berdua. Untung saja, niatan Madek berhasil dipatahkan oleh si Ayang yang sudah siap dengan pistol miliknya. Akhirnya, si Madek tidak bisa berbuat apa-apa. Dan film pun selesai.